Bayangkan suatu malam Anda lagi tidur nyenyak, lalu HP Anda berbunyi, tapi bukan dari notifikasi medsos, melainkan notifikasi uang masuk ke rekening Anda. Padahal Anda tidak lagi kerja, bukan mimpi, tapi strategi. Setiap hari Anda bangun pagi dengan mata berat, kerja sampai malam, ngelembur, pulang hanya untuk tidur dan mengulang semuanya. Tapi kenapa hidup Anda masih stagnan? Kita semua diajari untuk kerja keras, tapi tidak pernah diajari cara kerja cerdas. Kita disuruh cari uang, tapi tidak diajari cara bikin uang bekerja untuk kita. Dan ironinya, strategi ini tidak pernah diajarkan di sekolah. Di video ini saya akan bongkar 4 tips penting kenapa waktu Anda habis, tapi uang tetap seret. Dan yang lebih penting, bagaimana membangun stream of income bahkan dari nol. Ini yang diajarkan oleh Bong Chandra. Kalau Anda pernah capek kerja tapi nggak pernah cukup, ini bisa jadi titik balik Anda. Siapkan diri Anda, kita mulai bahas buku yang sangat luar biasa ini sekarang. Halo sahabat, selamat datang di channel ini. Saya Sidik dan hari ini kita akan membahas buku yang sangat luar biasa yang berjudul Unlimited Wealth, 17 hari menuju kebebasan finansial. Buku ini ditulis oleh Bong Chandra. Beliau adalah seorang motivator termuda nomor 1 di Asia, telah menjadi pembicara internasional sejak usia 18 tahun. Pada usia yang ke-22 tahun, beliau memberikan seminar kepada 50.000 orang dari berbagai latar belakang. Bahkan dari 3 perusahaan yang ditulis di buku ini menjelaskan bahwa beliau sudah memiliki penghasilan di atas 1 miliar setiap bulan. Beliau ini telah melawan stigma, menghancurkan batasan. Beliau tidak hanya membangun bisnis, tapi juga membangun mentalitas juara. Saya membeli buku ini pada tanggal 8 Juli 2012. Jadi hampir 13 tahun yang lalu ya saya sejak membeli buku ini. Apakah ada di sini yang sudah pernah baca buku ini? Boleh komen tahun berapa Anda beli buku ini atau mulai baca buku ini. Silahkan komen di kolom komentar di bawah. Oh iya, buku ini memiliki jumlah halaman 178 halaman. Jadi cukup luangkan 17 hari bisa tuntas baca buku ini karena bab pembahasannya memang dibagi dalam 17 hari. Mulai hari pertama tentang mata uang paling berharga, yaitu waktu, sampai hari ke-17 yaitu yang membahas tentang success story. Video ini tidak akan membahas ke-17 bab tersebut, akan tetapi akan fokus pada bab terbaik tentang nasihat bebas finansial dari buku yang sangat luar biasa ini. Ya, dari seluruh bab menurut saya yang paling menarik dan relate dengan tujuan kebebasan finansial ada dalam 4 pembahasan dalam buku yang sangat luar biasa ini. Apa saja itu? Mari kita bahas satu per satu. Lucunya hidup ini, kita rela menghabiskan 8 jam sehari demi uang. Tapi pelit banget kalau harus meluangkan waktu 10 menit untuk diri sendiri. Pernah tidak Anda berpikir, kenapa waktu yang gratis justru jadi yang paling sering disia-siakan? Ada sebuah ironi besar yang terjadi di sekitar kita, bahkan mungkin dalam diri kita sendiri. Kita semua tahu uang bisa dicari, tapi kenapa justru kita lebih takut kehilangan uang daripada kehilangan waktu? Padahal uang bisa ditabung, tapi waktu sekali lewat tidak akan pernah kembali. Menurut Bong Chandra, pada halaman 2 buku ini menyampaikan bahwa uang yang sudah hilang dapat dicari kembali, tapi waktu yang sudah berlalu tidak dapat dibeli kembali. Itulah masalah yang sedang terjadi. Kita hidup dalam masyarakat yang menuhankan produktivitas, tapi lupa mengukur efektivitas dari waktu yang kita punya. Kita sibuk banget, tapi setelah seminggu, sebulan, bahkan dalam setahun, banyak dari kita yang merasa hidupnya jalan di tempat. Kenapa? Karena kita menghabiskan waktu seperti orang kaya menghaburkan uang warisan. Kita scrolling media sosial berjam-jam, mengecek email setiap 10 menit, multitasking sampai pikiran pecah, tapi hasilnya tetap nihil. Bukan karena kita bodoh, tapi karena kita belum sadar bahwa waktu adalah aset paling langka. Ia tidak bisa dibeli,
tidak bisa dicetak, bahkan tidak bisa dipinjamkan. Banyak orang tidak miskin uang, mereka miskin fokus, mereka miskin manajemen waktu, dan itu lebih berbahaya. Lalu, bagaimana cara menghargai waktu seperti kita menghargai uang? Yang pertama, mari kita ubah mindset. Mulai hari ini, anggap waktu seperti rekening bank. Setiap menit adalah saldo. Anda tidak akan membuang waktu 10.000 saja, bukan? Maka jangan buang 10 menit Anda tanpa tujuan. Bangun rutinitas dengan kesadaran tidak harus ribet. Misalnya, pagi hari bukan sekedar waktu untuk terburu-buru, tapi investasi energi. Luangkan 10 menit untuk menyusun agenda prioritas Anda yang akan dikerjakan, bukan di kepala, tapi tertulis. Kemudian yang kedua, buatlah blok waktu khusus untuk yang penting tapi mendesak. Seperti kesehatan, refleksi diri, dan waktu bersama keluarga. Karena kalau Anda tidak sengaja menjadwalkan hal-hal penting, hidup akan sengaja menenggelamkan dalam hal-hal mendesak yang tidak penting. Yang ketiga, belajar berkata tidak. Waktu Anda bukan milik semua orang. Memang sulit, apalagi kalau Anda orang yang tidak enakan. Tapi ingat, setiap Anda bilang iya ke satu hal, Anda sedang bilang tidak ke hal yang lain yang lebih berharga. Ada pertanyaan menantang dari Bong Chandra pada halaman 6 buku ini. Berapa waktu Anda? Kita tidak menghargai waktu karena tidak tahu berapa harga dari waktu tersebut. Misalkan Anda memiliki gaji sebulan 3 juta. Berapa harga waktu Anda per detik, per jam, per hari? Mari kita lakukan perhitungan langkah demi langkah. Yang pertama, menghitung jumlah hari kerja efektif. Misalkan bulan Juni 2025 ini, hari kerja misalkan dari Senin sampai dengan Sabtu, yaitu 6 hari per minggu. Total minggu 30 hari dibagi 7 hari per minggu, sama dengan 4,28 minggu. Kemudian total hari kerja 6 hari per minggu kali 4 minggu ditambah 2 hari, karena 2 hari tersisa dari 0,28 minggu, sama dengan 26 hari kerja. Dengan catatan misalkan diasumsikan tidak ada libur selain minggu. Yang kedua, menghitung jam kerja per hari. Mulai kerja jam 7.30 waktu Indonesia Barat misalkan, kemudian pulang kerja jam 16. Total jam kerja per hari 16 dikurangi 7.30, yaitu 8,5 jam. Termasuk istirahat jika tidak ada potongan istirahat. Jika ada istirahat 1 jam, maka jam kerja efektif sama dengan 7,5 jam per hari. Diasumsikan 8,5 jam termasuk istirahat. Kalau misalkan dihitung per hari, jadi harga waktu dibagi hari sama dengan gaji dibagi hari kerja, yaitu 3 juta dibagi 26 hari, sama dengan Rp115.385 per hari. Kalau per jam, berarti harga waktu dibagi jam, sama dengan harga dibagi hari dibagi jam kerja per hari, sama dengan Rp115.385 dibagi 8,5 jam, sama dengan Rp13.575 per jam. Kalau dihitung per detik, jadi harga waktu dibagi detik sama dengan harga dibagi jam dibagi 3.600 detik, sama dengan 13.575 dibagi 3.600, sama dengan 3,77 per detik. Kalau Anda menghitung, silahkan pastikan secara akurat jumlah jam kerja Anda. Bagaimana kalau misalkan penghasilan saya tidak tetap? Anda tinggal bagi saja dengan jumlah hari kerja Anda dibagi dengan rata-rata jumlah penghasilan Anda. Maka berapa waktu Anda? Jadikan itu baseline untuk waktu Anda, sehingga Anda setiap tahun bisa melihat berapa kenaikan harga waktu Anda setiap tahunnya. Menurut Bong Chandra pada halaman 8 memberikan tantangan pada Anda dengan melakukan 3 hal berikut ini. Yang pertama, tulis 5 pekerjaan yang paling mencuri waktu dan perhatian Anda. Yang kedua, delegasikan pekerjaan Anda dan gunakan waktu Anda untuk sesuatu yang lebih produktif. Yang ketiga, tentukan berapa harga waktu Anda. Silahkan tuliskan berapa harga waktu Anda per jam. Jadi, waktu bukan sekedar detik yang berlalu. Ia adalah mata uang kehidupan Anda.
gunakan dengan bijak, kelola dengan sadar. Karena pada akhirnya yang membedakan orang sukses dengan yang stagnan bukan semata bakat atau modal, tapi cara mereka memperlakukan waktu. Sekarang coba Anda tulis di kolom komentar apa waktu paling berharga yang pernah Anda sia-siakan dan apa yang Anda pelajari darinya. Saya akan baca dan balas komentar terbaik Anda. Kalau Anda selama ini terlalu mudah memberi waktu ke hal-hal yang tidak memberikan nilai balik, mungkin video ini jadi titik balik untuk memulainya kembali dari hal kecil. Untuk itu, jika video ini membuka mata Anda, jangan lupa like dan subscribe video ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar saya tahu Anda hadir dan menyimak di waktu yang sangat berharga ini. Banyak orang kerja keras seumur hidup untuk mengejar uang, tapi mereka lupa uang paling besar justru datang saat Anda berhenti mengejarnya. Ini bukan kalimat motivasi murahan, tapi realita yang sering tidak disadari. Setiap hari jutaan orang bangun pagi, berangkat kerja, lembur, ngebut freelance ke sana kemari demi satu hal, uang cepat. Masalahnya saat kita hanya fokus mengejar uang, kita sering lupa membangun pabrik uang, yaitu berupa peluang yang menciptakan uang, bukan sekedar mencari uang. Menurut Bong Chandra pada halaman 10 menyampaikan bahwa orang miskin mencari uang, orang kaya mencari peluang. Inilah dilema banyak orang. Anda sibuk setiap hari, waktu habis, energi terkuras, tapi tabungannya segitu-gitu juga. Setiap bulan, uang datang dan langsung pergi. Gaji naik, tapi kebutuhan juga meningkat. Dan yang lebih menyakitkan, setelah bertahun-tahun kerja keras, ternyata Anda belum juga bebas secara finansial. Belum punya sistem yang bekerja saat Anda tidur. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk mencari mesin uang, bukan membangun mesin pencetak uang. Kita lebih sibuk menyelesaikan pekerjaan ketimbang mencari peluang baru. Uang membuat kita berpikir pendek, sedangkan peluang membuat kita berpikir jangka panjang. Tapi sayangnya, peluang itu buta. Ia hanya datang pada orang yang paham cara melihatnya. Lalu bagaimana cara agar kita tidak lagi terjebak dalam siklus kejar uang tanpa akhir? Langkah pertama dimulai dari perubahan cara pandang. Mulailah bertanya dalam setiap aktivitas Anda, apakah ini hanya menghasilkan uang atau membuka peluang di masa depan? Misalnya, jika Anda bekerja di kantor, jangan hanya fokus menyelesaikan tugas, mulailah membangun relasi, mencari titik masalah yang belum ada solusi, karena di sanalah peluang biasanya tersembunyi. Kalau Anda sedang berjualan, jangan hanya fokus pada barang yang cepat laku. Perhatikan produk mana yang punya repeat order tinggi, mana yang bisa Anda sistemkan atau bahkan delegasikan. Peluang tidak hanya muncul dengan peluang besar bertuliskan. Inilah peluang. Kadang ia datang dalam ide kecil, kolaborasi sederhana, atau obrolan ringan yang Anda hampir abaikan. Dan penting, alokasikan minimal 10% waktu produktif Anda untuk membangun sesuatu yang tidak langsung dibayar hari ini, tapi bisa dibayar berkali-kali di masa depan. Entah itu membangun konten, membangun aset digital, ikut komunitas strategis, atau mengembangkan keahlian spesifik. Termasuk yang saya lakukan sekarang, membangun channel ini, channel YouTube yang fokus berbagi ilmu dari buku-buku populer. Daripada saya membaca sendiri dan dinikmati oleh saya sendiri, lebih baik saya bagikan ilmu ke channel YouTube ini. Dengan tagline, jika Anda tidak sempat membaca ratusan halaman dari buku populer tentang pengembangan diri dan keuangan, lebih baik luangkan waktu 30 menit kurang di channel ini. Apakah Anda setuju? Komen di kolom komentar di bawah setuju. Jadi inti dari pembahasan ini, uang cepat membuat Anda kenyang hari ini, tapi peluang besar membuat Anda kenyang seumur hidup. Bong Chandra mengajak mempraktikkan tentang peluang ini di halaman 17 buku ini dengan 4 langkah, yaitu yang pertama, tuliskan
5-10 peluang yang Anda temui setiap minggu. Yang kedua, kapan Anda tindak lanjuti peluang tersebut. Yang ketiga, kapan sumber daya dan keahlian Anda butuhkan untuk menindaklanjuti peluang tersebut. Yang keempat, siapa orang yang diajak bekerja sama untuk menindaklanjuti peluang tersebut. Maka mulai hari ini jangan hanya kejar uang, kejar kenapa uang itu bisa datang, kejar siapa yang mencetaknya, kejar bagaimana itu bekerja. Karena orang kaya tidak bekerja untuk uang, mereka menciptakan peluang agar uang bekerja untuk mereka. Kalau video ini membuat Anda berpikir beda, bantu saya sebarkan mindset ini. Klik like, tekan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tulis di kolom komentar, menurut Anda apa peluang terbesar yang pernah Anda abaikan. Komentar Anda bisa membuka mata orang lain, karena kita belajar bukan hanya dari guru, tapi dari cerita sesama. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga ya. Coba jujur, Anda pernah berpikir tidak? Kok bisa ya? Si A yang sekolahnya pas-pasan, IPK-nya rendah, bahkan kelihatan bodoh, sekarang punya bisnis miliaran. Sementara Anda yang pintar, rajin, punya gelar tinggi, masih gini-gini aja. Ini bukan cerita 1-2 orang. Ini fakta yang sering bikin frustasi. Kenapa justru orang-orang yang dulu kita remehkan di sekolah, sekarang bisa hidup lebih mapan dari kita? Apakah ini keberuntungan, warisan, atau ada sesuatu yang tidak diajarkan di sekolah tapi sangat menentukan kekayaan di dunia nyata? Masalahnya begini, kita dibesarkan dalam sistem pendidikan yang mengajarkan bahwa pintar sama dengan sukses. Kita diajarkan bahwa nilai tinggi, ranking, ijazah, dan gelar akademik adalah tiket menuju hidup enak. Padahal kenyataannya berbeda jauh. Catat ini ya, di dunia nyata, tidak peduli seberapa cerdas Anda, yang dunia akan bayar adalah solusi, keberanian ambil risiko, dan kemampuan eksekusi impian Anda, bukan teori. Akibatnya banyak orang cerdas justru terjebak dalam overthinking, perfeksionis, takut gagal, terlalu analisis, hingga akhirnya kalah setar dari mereka yang berani coba duluan, meski tidak pintar-pintar amat. Kecerdasan logis tidak sama dengan kecerdasan finansial. Banyak yang pintar menjawab soal ujian, tapi tidak pintar menjual ide. Banyak yang paham teori ekonomi, tapi tidak bisa mengelola uang pribadinya sendiri. Lalu, apa rahasia orang-orang yang tidak terlalu pintar bisa jadi kaya? Rahasia utamanya adalah mereka cepat bergerak. Mereka tidak terjebak dalam pertimbangan tanpa aksi. Mereka tidak menunggu segalanya sempurna. Ketika melihat peluang, mereka mencoba duluan, belajar sambil jalan. Selain itu, mereka punya satu keunggulan besar, tidak takut salah. Karena tidak merasa dirinya pintar, mereka tidak gengsi untuk belajar dari siapapun. Mereka lebih cepat bertanya, lebih fleksibel mencoba, dan lebih tangguh saat gagal. Nah, Anda yang sekarang nonton video ini bukan berarti terlambat. Anda masih bisa menggabungkan dua kekuatan besar, kecerdasan Anda ditambah keberanian untuk bertindak. Mulailah dari hal paling kecil, apapun bidang Anda, cari satu ide yang bisa diuji. Coba sekarang juga, jangan tunggu sempurna, jangan tunggu validasi, lakukan, catat hasilnya, evaluasi, perbaiki. Dan satu hal penting, biasakan diri Anda untuk berpikir seperti pembisnis. Fokus pada hasil, bukan sekedar proses. Fokus pada dampak, bukan hanya rencana. Inilah yang membuat perbedaan antara orang yang cerdas yang biasa-biasa saja dan orang biasa yang menjadi luar biasa. Menurut Bong Chandra, pada halaman 28 memberikan batasan bahwa Anda jangan mentah-mentah menggeneralisasi tentang pembahasan ini. Karena ingat, tidak semua orang pintar miskin dan tidak semua orang bodoh kaya. Karena orang bodoh bisa kaya bukan karena mereka lebih hebat, tapi karena mereka lebih cepat mencoba. Dunia tidak memberi hadiah pada orang yang paling tahu, tapi pada orang yang paling berani mencoba, salah, dan belajar dari kesalahan itu. Dan Anda
dengan semua pengetahuan yang Anda miliki, kalau berani mulai hari ini, potensi Anda bisa jauh melebihi mereka. Jadi, jika video ini membuka mata Anda, klik like sekarang juga dan subscribe channel ini untuk tidak ketinggalan video-video powerful seperti ini. Tulis di komentar apa hal paling sering Anda tunda karena terlalu banyak mikir. Komentar Anda bisa jadi pemantik semangat buat yang lain juga. Mari kita tumbuh bareng dan mari kita lanjutkan ke pembahasan yang keempat. Bayangkan jika satu pagi Anda bangun dengan ternyata ada 3 notifikasi masuk, bukan dari sosial media, tapi dari rekening Anda, karena ada uang masuk dari 3 sumber yang berbeda. Bahkan ketika Anda belum menyentuh laptop sama sekali, ini bukan mimpi, ini bukan clickbait, ini realita dari orang-orang yang sudah lebih dulu memiliki mesin aliran uang yang cerdas. Bukan cuma kerja keras, mereka menciptakan sistem yang membuat uang bekerja untuk mereka. Bahkan bukan cuma satu penghasilan dari gaji bulanan, tapi dari aliran demi aliran, seperti sungai yang mengalir ke bendungan dompet mereka. Pertanyaannya adalah, bagaimana mereka membangun nitro stream of income ini? Dan kenapa sebagian besar orang masih terjebak dalam satu-satunya sumber pendapatan, gaji tetap, yang lambat dan rawan hilang kapan saja? Pembahasan ini merupakan intisari dari Nitro Stream of Income buku ini, halaman 128 sampai dengan halaman 137 buku ini. Oke, lanjut ya. Ada kenyataan pahit, kebanyakan dari kita cuma mengandalkan satu penghasilan utama, entah itu gaji bulanan, proyek, atau penghasilan toko. Ketika satu itu goyah, entah karena PHK, lesunya bisnis, atau musibah, seluruh stabilitas hidup ikut runtuh. Dan yang lebih menyakitkan, banyak orang sebenarnya punya waktu dan potensi untuk mulai membangun penghasilan tambahan, tapi terus-terusan tertunda karena merasa gak ada waktu, belum punya modal, nunggu momen yang tepat. Padahal setiap hari yang kita lewati tanpa membangun sistem penghasilan kedua adalah hari di mana kita tetap rentan. Tidak ada backup, tidak ada perlindungan, tidak ada daya ungkit. Menurut Bong Chandra, membagi pemasukan dalam 2 kelompok besar, yaitu in-charger income, yaitu pemasukan di mana untuk mendapatkannya Anda harus in-charge, aktif, terlibat agar bisa mendapatkan penghasilan. Yang kedua, residual income, yaitu penghasilan yang Anda dapatkan berkali-kali, bahkan saat Anda tidak terlibat sama sekali, sudah tidak bekerja, bahkan saat Anda tidur sekalipun, penghasilannya tetap ngalir ke rekening Anda. Sekarang kita masuk ke inti bagaimana membangun Nitro Stream of Income, sumber penghasilan cepat, bertahan, dan bisa berjalan tanpa selalu tergantung waktu kita. Pertama-tama, ubah dulu cara pandang Anda. Penghasilan tidak harus datang dari pekerjaan harian. Penghasilan bisa datang dari aset digital seperti konten yang terus ditonton, project yang bisa dijual ulang, program afiliasi, e-book, kelas online, atau sistem dropshipper yang berjalan otomatis. Anda tidak harus langsung membangun semuanya, tapi Anda harus mulai dari satu aliran yang bisa Anda bangun sambil bekerja, sambil kuliah, bahkan sambil mengurus keluarga. Misalnya saya membangun aset digital di link video ini. Coba Anda kunjungi, walaupun baru dirintis, tapi ini bentuk bagaimana saya mulai mencoba merancang aset digital untuk menambah penghasilan saya. Untuk itu, mulai dari passion atau pengetahuan yang Anda miliki, rekam, dokumentasikan, kemas menjadi konten, produk atau sistem yang bisa diakses oleh banyak orang, sehingga menghasilkan, sehingga terbangun aset digital Anda, bukan hanya dari aktivitas bekerja Anda. Kuncinya adalah buat sistem yang tetap bekerja meskipun Anda sedang tidak aktif. Inilah esensi dari aliran uang deras,
bukan menambah beban, tapi menciptakan sistem autopilot. Jadi, jika Anda ingin menjadi orang kaya, bukan karena kerja lebih keras, tapi karena Anda punya lebih banyak saluran tempat uang masuk. Nitro stream of income bukan soal langsung jadi miliarder, tapi soal bagaimana Anda membangun ketahanan finansial, kebebasan waktu, dan kekuatan mental dari sistem yang bekerja untuk Anda. Kalau Anda merasa video ini membuka wawasan, bantu saya sebarkan wawasan ini dengan menekan tombol like dan subscribe, dan silahkan komentar di bawah. Apa penghasilan tambahan yang paling ingin Anda bangun bulan ini? Siapa tahu komentar Anda jadi awal dari langkah besar yang akan Anda mulai hari ini. Dari pembahasan panjang ini, kita bisa tarik satu benang merah. Orang sukses tidak selalu yang paling pintar, paling sibuk, atau paling kaya hari ini, tapi mereka yang paling sadar dan bertindak atas waktu, peluang, dan sistem. Mari kita simpulkan 4 poin sederhana yang sudah kita bahas tadi. Pertama, waktu adalah mata uang paling berharga. Uang bisa dicari kembali, tapi waktu yang berlalu tidak akan kembali. Anda harus mulai mempertahankan waktu seperti aset. Kelola, prioritaskan, dan jangan biarkan habis untuk hal yang tidak memberi nilai baik. Kedua, uang cepat versus peluang besar. Kejar peluang bukan cuma gaji, karena gaji membuat Anda kenyang hari ini, tapi peluang bisa memberi Anda penghasilan terus-menerus. Gali potensi dari relasi, ide kecil, atau kebiasaan harian Anda. Mulai tanya, apakah ini uang atau peluang masa depan? Yang ketiga, kenapa yang tidak pintar bisa lebih kaya? Karena mereka berani mencoba lebih cepat daripada kita yang overthinking. Dunia membayar keberanian dan solusi, bukan hanya teori dan nilai ujian. Jadi, Anda harus berani bertindak meskipun belum sempurna. Keempat, nitro stream of income, membangun aliran uang cerdas Anda. Jangan hanya Anda mengandalkan satu penghasilan, mulai bangun aset digital, sistem yang bekerja tanpa Anda harus selalu terlibat. Sekecil apapun, yang penting dimulai hari ini juga. Bukan besarnya langkah, tapi konsistensi Anda membangun aset digital tersebut. Sekarang giliran Anda untuk bergerak. Mulai dari sini. Yang pertama, tulis 5 hal yang sering buang waktu Anda dan mulai delegasikan. Yang kedua, tentukan harga waktu Anda per jam. Jadikan itu standar dalam setiap keputusan Anda dan evaluasi setiap tahunnya berapa kenaikan dari harga waktu Anda. Yang ketiga, catat peluang yang Anda temui setiap minggunya dan tindak lanjuti minimal 1 peluang yang memberi potensi aliran uang Anda. Yang keempat, bangun 1 aset digital atau penghasilan tambahan bulan ini walaupun baru langkah kecil yang sedang Anda bangun. Ingat ya, waktu Anda hari ini adalah investasi kehidupan Anda di masa depan. Yang membedakan Anda dengan orang yang stagnan bukan nasib, tapi keputusan-keputusan kecil yang Anda ambil setiap hari. Jadi, apa langkah pertama Anda? Tulis di kolom komentar, apa waktu paling berharga yang pernah Anda sia-siakan? Peluang apa yang pernah Anda abaikan? Penghasilan tambahan apa yang ingin Anda bangun di hari ini juga? Saya akan baca dan saya akan balas komentar terbaik Anda. Jika video ini membuka pikiran Anda, klik like, tekan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan ke teman Anda yang butuh pencerahan hari ini juga. Karena berbagi ilmu bukan hanya menambah pengetahuan, tapi memperluas dampak hidup kita di dunia ini. Saya Sidik, sampai jumpa di video-video berikutnya.